Sesuai judul di video kali ini adalah unek-unek saya tentang perkembangan desain motor sport kelas 150cc 4 tak. Saya adalah orang yang menyukai motor yang memiliki ciri khas tersendiri atau memiliki desain yang otentik. Dan inilah komentar saya mengenai desain motor sport 150cc 4 tak, khususnya motor R15 V4 dan all new CBR 150R. Mulai dari R15 V4 atau R15M. Seperti yang saya utarakan di video saya sebelumnya, kalau seri R15 yang ada di Indonesia ini, desainnya selalu memiliki kemiripan dengan motor R6, tapi masih memiliki ciri khas tersendiri. Seperti contoh R15 V2. Kemiripan dengan R6 hanya pada bagian buntut saja, dan selebihnya bisa menunjukkan kalau ini adalah R15 V2. Kemudian R15 V3 mendapat perubahan desain yang signifikan dan semakin mirip dengan R6 yang baru, tetapi masih memiliki ciri tersendiri, yaitu pada bagian headlamp yang berbeda. Dan R15 V4 atau R15M yang pada video sebelumnya saya mengatakan desain motor ini 95% mirip dengan R7. Desainnya bagaikan copy paste dari R7, hingga secara sekilas tidak bisa dibedakan dan tidak memiliki ciri tertentu yang menunjukkan kalau motor ini adalah R15 V4 atau R15M. Memang tidak mirip 100% dengan R7 dan masih memiliki perbedaan. Hanya saja perbedaan tersebut bisa dilihat dengan agak teliti saja, bahkan dari dimensi hampir sama. Kemudian lampu depan yang samping, kalau R7 berada di atas dan R15 V4 di bawah. Kemudian desain knalpot orinya. Mungkin itu saja yang membedakan, dan perbedaan tersebut bisa terlihat jika sedikit jeli. Dan bagi saya kurang ada nilai karena tidak memiliki ciri khas atau keautentikannya. Jika motor 150cc yang dimodif agar mirip dengan Moge dikatakan kebelat Moge, apakah statement seperti itu bisa diterapkan di R15 V4 ini? All new CBR 150R. Pabrikan Honda juga sama, mengcopy desain dari Moge-nya, dan sudah dimulai saat CBR 150R CBU-nya yang memiliki kemiripan dengan Honda VFR 1200. Bagaikan copy paste yang diperkecil. Desainnya hampir sama, tapi masih sangat terlihat perbedaannya, terutama pada dimensi yang jauh berbeda, dan perbedaan lainnya terletak pada desain stop lamp dan arpnya. Kemudian CBR 150R ke45 atau CBR lokal, perubahannya terletak pada bagian headlamp yang mengambil desain CBR 1000RR, dan pada bagian lainnya masih sama. Meskipun yang mirip dengan CBR 1000RR hanyalah headlamp, tapi sudah ada yang salah paham terhadap motor ini, hingga dulu ada peristiwa CBR 1000RR ditabrak mobil Ayla yang disangkanya motor tersebut adalah CBR 150R. Motor Mojel mengambil desain dari Moge memiliki efek dua arah. Satu arah memang membuat motor 150cc tersebut terlihat Moge look, tapi arah yang lain membuat Moge tersebut dapat salah sangka hingga dikira Mojel. Beli mahal-mahal, bayar pajak mahal-mahal, tapi disangkanya motor kecil karena desainnya juga dipakai motor kecil. Dan akhirnya Honda mengeluarkan CBR facelift yang berubah total desainnya dan tidak memiliki kemiripan dengan Moge. Tapi sayang, untuk saat ini CBR 150R kembali menggunakan desain motor CC di atasnya, yaitu mengambil desain CBR 250RR. Dan seperti yang saya ucapkan di video saya yang ini, kalau desainnya 95% mirip dengan CBR 250RR. Bahkan untuk membedakan kedua motor ini harus benar-benar jeli, karena perbedaannya cukup kecil, bahkan dari dimensi hampir sama. Berikut perbedaan-perbedaannya. Jika dulu yang hanya memiliki kemiripan pada headlamp saja sudah bisa membuat salah sangka,
Akankah peristiwa tersebut akan terulang? Karena saat ini kemiripannya 95%. Memang bukan mirip dengan Mogi, tapi harga CBR 250RR juga tidak bisa dikatakan murah. Dan sebab ini, GSX R150 memiliki keunggulan tersendiri menurut saya. Meski baru pada kelas motorsport 150cc 4 tak, dan banyak yang bilang mirip Lele, tapi desainnya tidak mencontoh desain Mogi-nya, yang membuat GSX R150 memiliki nilai otentik tersendiri. Ibaratnya memiliki jati diri tersendiri. Dan desainnya cukup proporsional untuk di kelas 150cc. Tidak besar karena memang ini mocil, bukan yang 150cc tapi desainnya Mogi. Kalau orang bilang kebelet Mogi. Tapi entah kalau nanti Suzuki ikut-ikutan merilis new GSX R150 yang desainnya akan mengambil desain Mogi-nya dan akan menghilangkan ciri khas GSX R150 itu sendiri. Tapi sepertinya itu tidak terjadi, karena seperti di video saya kemarin, kalau Suzuki itu di luar nalar. Jadi mungkin jika akan ada new GSX R150, mungkin desainnya tidak mencontoh desain Mogi-nya, karena desain Suzuki selalu anti mainstream. Bentar, ada yang mau saya ralat. Tadi saya bilang kalau CBR yang ini tidak memiliki kemiripan dengan Mogi. Dan setelah videonya saya simpan, saya baru ingat kalau CBR 150R yang ini juga mirip dengan desain Mogi-nya, yaitu mirip dengan CBR 500R. Berarti kesimpulannya hanya GSX R150 lah yang desainnya no mirip-mirip dan no copy-copy. User GSX wajib berbangga.